Baik, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak-Bapak, pada malam hari ini adalah merupakan satu anugerah yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kalau mungkin masa COVID ini kita jarang ketemu, tapi puji Tuhan, lewat Zoom ini bisa kita bertemu satu dengan yang lain, sekalipun dalam situasi jarak jauh. Nah, yang merupakan kesaksian saya yang kami alami di tahun yang lalu. Kami alami di tahun yang lalu, sepertinya itu di luar apa yang kita tidak pernah pikirkan. Justru itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami secara khusus pada saat itu. Singkat kata, satu saat saya dipercayakan oleh satu teman saya untuk, dia bilang begini, Pak Yotius, itu mobil saya Bapak lanjutkan saja dengan membayar DP-nya hanya 20 juta. Selanjutnya Bapak lanjutkan. Nah, karena saya kira itu adalah anak Tuhan dan teman juga, maka tanpa ragu saya harus melanjutkan mobil itu. Setelah saya sudah cicil selama 1 tahun 2 bulan, Bapak-bapak, dan itu lancar. Namun di tahun 2019 kemarin, tepat bulan Maret, kebetulan ada keponakan saya yang ada di rumah dan disampaikan oleh orang tuanya di kampung harus saat ini pulang karena ada hal yang harus diselesaikan di kampung. Jadi untuk itu saya tidak punya uang untuk persiapan anak ini untuk pulang. Yang ada hanya cicilan mobil yang harus besok dibayar. Tapi ternyata saya kira ya paling kalau mobil itu telat 2 bulan atau 1 bulan saja masih bisa. Tapi pada akhirnya cicilan ini saya pakai untuk supaya anak ini bisa pulang kampung. Tapi ternyata karena memang saya salahnya pada saat itu saya ambil mobil itu bukan atas nama saya langsung balik nama, tapi melanjutkan. Ya artinya masih di bawah tangan pada saat itu. Setelah saya sudah telat 2 hari, saya ditelepon orang yang teman saya ini, dia bilang, Pak, Bapak telat 2 hari. Saya bilang iya. Saya ceritakan, tapi beliau tidak menerima hal itu. Dia bilang, tidak bisa Pak, karena saya ditelepon terus dari leasing, bagaimana? Saya bilang sabar, bulan depan, pokoknya akhir bulan ini saya harus bayar. Dia bilang tidak bisa Pak. Nah, akhirnya berdebat, dia bilang begini sama saya, dengan waktu hanya telat 1 minggu, dia bilang mobil itu saya tarik saja Pak, karena mobil ternyata Bapak tidak bisa cicil. Saya bilang, Pak, kan baru kali ini, tapi gimana? Katanya ya harus dikembalikan. Nah, saya bilang kalau memang dikembalikan, ya sudah tidak jadi masalah. DP-nya saja yang Bapak harus kembalikan DP-nya saja sama saya. Dia bilang tidak bisa, Pak. Yang terpenting mobil saat ini harus dipulangin. Nah, saya mikir kalau saya bertahan, pasti ada masalah. Saya diskusi dengan istri saya bagaimana. Dia bilang ya terserah kamu saja. Tapi saya bilang dia 1% pun tidak akan bayar. Tapi ya saya berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan bagi saya. Dan dengan senang hati pada saat itu saya pergi ke rumahnya bersama dengan anak saya untuk membawa pulang dan saya serahkan di tangannya kuncinya. Saya bilang ini kuncinya. Dia bilang, Pak udah begini kita bicara dulu. Saya bilang nggak usah kita bicara, saya serahkan
ini sekarang dan Bapak pergunakan dengan baik. Akhirnya saya tinggalkan, tapi pada saat itu ya namanya juga rasa manusia kita masih ada, tapi saya diajarkan oleh Tuhan bagaimana supaya bisa mengampuni. Bagaimana supaya saya bisa merelakan hal itu sekalipun secara manusia saya sulit. Ya, secara manusia juga seperti anak-anak saya bertanya-tanya kenapa hal itu terjadi. Dan saya bilang, tidak usah, kita tidak tahu rencana Tuhan. Saya bertahan selama 2 bulan, tapi ternyata Tuhan itu baik. Karena saya juga melepaskan, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati, kemudian saya ikhlaskan saja. Ya, kalau memang dia merasa bahwa saya punya uang di mobil itu saya nyicil, DP-nya saya bayar, hanya telat gitu saja, terus dia harus paksakan kembalikan. Dan saya pada saat itu mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk bisa mengampuni dan melepaskan itu. 3 bulan kemudian, apa yang terjadi? Ada saudara saya, dia bilang sama saya, ini mobil, kemudian ya terserah kamu, pokoknya lanjutkan saja bagaimana caranya supaya mobil ini harus menjadi milikmu dan harus balik nama. Nah, satu hal yang saya syukuri di sini adalah bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang terpenting apa yang Tuhan lakukan itu kita harus taat saja. Ya, mungkin pada saat tadi dilakukan seperti sama saya dan saya memberontak, maka ya secara manusia ya saya sudah mempermalukan nama Tuhan. Tapi justru setelah terjadi seperti itu, maka saya berdoa dan saya dekatkan diri kepada Tuhan dan saya bersyukur, saya melepaskan pengampunan, namun apa yang terjadi yang lebih bagus Tuhan berikan. Jadi lewat kesaksian ini satu hal yang saya sampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan pernah menutup mata terhadap kita dalam segala masalah kita, dalam segala persoalan kita. Yang terpenting, maukah kita dibentuk oleh Tuhan? Maukah kita dituntun oleh Tuhan lewat jalannya Tuhan? Memang jalannya Tuhan itu sangat-sangat ada pembentukan-pembentukan yang di luar pemikiran kita. Tapi ketika kita taat, maka disitulah kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu yang merupakan kesaksian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.